Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, untuk nasihat pertemuan kita kali ini, karena Indonesia hari ini sangat membutuhkan sosok seorang pemimpin, maka nasihat kita pada saat ini di surau At-Tauhid Al-Kampari memberikan nasihat kepada kita semua bahwa sesungguhnya untuk memilih pemimpin di dalam agama Islam ada 5 syarat yang harus dimiliki oleh pemimpin tersebut. Insya Allah apabila ada ciri-ciri yang 5 ini kepada pemimpin tersebut, insya Allah dalam memimpin negeri dan negara dan rakyat ini akan penuh dengan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Ibnu Umar mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua kalian ini adalah pemimpin, kata Rasul, dan akan dipertanggungjawabkan atas apa yang telah kamu pimpin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Melalui hadis yang telah didengar oleh Ibnu Umar ini, begitu pentingnya, begitu besarnya makna sebuah pemimpin. Tidak juga pertanggungjawaban Allah minta atas memimpin seseorang, memimpin keluarga, memimpin sebuah rakyat dan pemerintahan, dan juga pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pemimpin yang mulia itu sangat besar pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah akan minta pertanggungjawaban. Yang jelas setiap diri pemimpin, anak dan istrinya akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya memimpin sebuah negeri, memimpin sebuah tempat, itu hal yang sangat berat. Tanpa bimbingan Allah, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Makanya dalam pertemuan ini ada 5 poin nasihat dari kami dan untuk kita semua dari guru-guru kita. Seandainya siapapun nanti yang menjadi pemimpin, baik dari pemimpin kelas bawah sampai pemimpin kelas atas, kita coba kita renungkan sejenak. Ada 5 poin yang harus dimiliki oleh para pemimpin. Yang pertama, ikhlas. Allahu Akbar. Ikhlas apapun yang terjadi. Ikhlas berbuat, ikhlas bekerja, ikhlas mengabdi. Maka ikhlas itu datangnya dari hati, kejujuran dan kebenaran. Maka apapun perbuatan, seberat apapun perbuatan pekerjaan, kalau dihadapi dengan ikhlas, insya Allah akan ringan. Makanya belajarlah kita bersama dari kepemimpinan Rasul, kepemimpinan para sahabat Khulafatur Rasyidin. Maka modal awal yang pertama adalah ikhlas. Apapun yang terjadi, ikhlas. Yang kedua, harus ada sifat yang ditanamkan dalam hati seorang pemimpin itu, sabar.
sabar dalam menghadapi ujian, sabar dalam menghadapi perbuatan kemungkaran, kemaksiatan dan ketaatan. Makanya di dalam sebuah pemimpin itu akan terjadi sesuatu yang tidak akan kita inginkan, karena yang kita mimpin itu sebanyak ragam manusia, sebanyak ragam otak tengkoraknya, sebanyak ragam pula pikirannya dan semua perbuatannya. Maka kita membutuhkan sebuah kesabaran, karena kesabaran adalah suatu kebesaran jiwa dan suatu kekuatan untuk keberhasilan dalam situasi, dalam memimpin, dalam perjuangan. Makanya sifat sabar yang telah dimiliki oleh orang-orang yang terdahulu di antara kita. Maka pemimpin yang harus kita pilih ini tidak emosional, tidak pemarah, betul-betul orang yang memiliki hati yang penuh kesabaran. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang harus dimiliki oleh para pemimpin kita, istiqamah. Umar bin Khattab, khalifah yang kedua, yang dikatakan istiqamah, katanya, engkau teguh hati, teguhkan hati dalam berbuat, mengerjakan perintah Allah dan menghentikan larangannya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Utsman bin Affan berkata bahwa istiqomah, katanya, adalah amal yang kamu lakukan itu dengan ikhlas. Itulah istiqomah. Jadi saudaraku, dimanapun Anda berada, bahwa istiqomah dalam kepemimpinan, teguh hati. Satu memang satu, dua memang dua. Iya memang iya, benar katakan benar, salah katakan salah. Istiqomah dalam kepemimpinan. Tuh. Makanya di dalam kepemimpinan Umar ibn Khattab, sebetulnya sejarah ini sudah dibukakan, sejarah ini oleh guru-guru kita. Kita contohkan kepada beliau Umar bin Khattab dalam memimpin. Setiap malam dia tak pernah tidur, setiap malam berkeliling. Kenapa dia berkeliling? Melihat dan memantau rakyatnya, apa yang terjadi dengan rakyatnya. Maka dalam satu ketika beliau melihat sebuah rumah ada anak yang menangis, dan dia datangi rumah itu. Rupanya anak itu sedang kelaparan. Menangis beliau, mengambil beras dari Baitul Mal, dia pikul sendiri beras itu. Dan pelayan Umar bin Khattab berkata di saat itu, biar saya yang menggendong ya khalifah. Khalifah berkata, ini tolong dengarkan baik-baik, kata khalifah kepada pelayannya. Sanggupkah kamu nanti memikul beban saya ini di akhirat? Makanya biar saya yang menggendong beras ini sendiri, biar di akhirat nanti saya terbebas dari amanah yang saya pimpin ini. Maka dia sendiri yang mengangkat beras ke rumah orang yang menangis, rakyatnya di malam itu. Malah dia yang masak nasi sendiri dan dia yang menyuguhkan. Coba kata-kata Umar terakhir kepada sang ibu, ibu, masih engkau tuntutkah kepemimpinan Umar bin Khattab besok di yaumil mahsyar? Karena saya telah melakukan yang terbaik malam ini untukmu. Tidak lagi ya Umar bin Khattab. Nah ini Umar bin Khattab. Peristiwa dan kisah ini sebetulnya ada di dinding dan di kamar para pemimpin. Kisah Umar bin Khattab ini dituliskan di sebuah buku yang sangat panjang, yang indah, ditaruh di depan meja kita. Jadi kita melihat tuh istiqomahnya Umar ibn Khattab. Kemudian yang keempat, pemimpin harus memiliki yang namanya ikhtiar.
ikhtiar berusaha membuat kebaikan di daerah itu, berusaha mengabdi, melayani yang terbaik. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, apabila kita berusaha membuat sebuah kebaikan, Allah pasti ada di dalam. Renungkan itu. Berusaha kita membuat sebuah kebaikan dan kemaslahatan untuk kebaikan orang banyak, Allah pasti ada di dalam. Maka ikhtiar ini harus dimiliki oleh seorang jiwa pemimpin. Dan yang terakhir, yang kelima, saudaraku, pemimpin harus memiliki yang dikatakan dengan tawakal. Tawakal betul-betul usahanya, pertanggungjawabannya dia titipkan, dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik buruknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun pekerjaannya dimulai dengan ingat Allah. Apapun sesudahnya ingat Allah. Tiada yang lain kecuali Allah. Dia tuju Allah lebih dahulu, insyaallah dunia akan mengikut. Makanya tawakal ini tertulis dalam Al-Qur'anul Karim, bisa kita cek dalam surah Ali Imran ayat 159. Itu konten Allah katakan, apabila tekadmu bulat, bertawakallah kepada Allah. Setelah tekad kita bulat untuk buat kebaikan, bertawakallah kepada Allah, kata Rabb. Dan sesungguhnya kata Rabb, Allah sangat mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Hadirin dimanapun pemirsa berada, maka sebelum kami akhiri, ada 4 poin. Ada 4 poin yang harus kita telah, yang harus kita miliki. Apabila yang 4 poin ini tidak dimiliki orang para pemimpin, maka akan hancur dalam kepemimpinannya. Yang pertama, syidik. Yang kedua, amanah. Yang ketiga, tabligh. Dan yang keempat, fatonah. 4 inilah sifat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad adalah pemimpin nomor 1 di dunia. Maka sebuah negara, sebuah pemerintahan, kalau manusia yang menjadi pemimpin tidak ada sifat yang 4 ini, maka hancurlah negara. Tetapi apabila 4 sifat ini dimiliki oleh para pemimpin, dan rakyat mengerti, masyarakat tahu ada pemimpin yang memiliki 4 ini. Sidik. Apa dikatakan sidik? Jujur berkata, jujur dalam perbuatan. Yang kedua, amanah, bertanggung jawab untuk memegang sebuah amanah yang disampaikan oleh Allah dan negara. Yang ketiga, tabligh, menyampaikan solusi. Ada sesuatu yang kejadian yang darurat, dia menyampaikan kesejukan untuk umatnya. Dan yang keempat, cerdas, peduli akan masyarakatnya. Sudah dapat makan atau tidak? Ini sifat yang 4 ini. Semoga yang 4 ini dimiliki oleh pemimpin yang akan maju dan pemimpin yang akan kita rindukan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita bersama. Karena tanpa bimbingan Allah, kita insan yang bodoh, insan yang dhaif, insan yang tidak tahu apa-apa. Dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita diberi olehnya kekuatan dan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Demikian, subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.